One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana keadaan di desa reinkarnasi, tepatnya seseorang leluhur kuno kerajaan Qifu bercerita kepada Tan Sanzang tentang kehidupannya di tempo dulu. Ia membawa para rombongan Tan Sanzang menuju suatu kuil yang mengatakan jika dirinya adalah Qifu, raja dari kerajaan Qifu, tepatnya dinasti Qin. Raja ini mengaku jika dirinya adalah makhluk yang sangat abadi, yang bingung kenapa ini bisa terjadi. Tan Sanzang dan yang lainnya yang mendengarkan omong kosong fatwa itu tak sempat percaya, karena ada seorang manusia yang bisa hidup abadi di dunia. Dulu kala Raja Khufu memerintahkan semua orang untuk memakan obat keabadian, yang ternyata obat itu tidak bereaksi sama kepada setiap orang. Bahkan kegagalan dari obat itu mempunyai 99%, sisanya pasti gagal total, serta resiko ditanggung pemenang. Orang-orang yang tidak beruntung itu mulai pada sakit perut. Bahkan lebih parahnya lagi, orang itu bisa menjadi dan berubah menjadi monster yang mengerikan yang lepas kendali. Semua penduduk pun ketakutan di sana. Namun diam-diam sang Raja Qifu pun lari dari masalah itu, sampai pada akhirnya dia pergi ke tengah padang gurun. Lalu ia pun terjatuh di gurun pasir itu dan terdampar di desa Samsara sampai saat ini. Kisah sang Raja Qifu ini benar-benar mirip sekali dengan Tan Sanzang dan murid-muridnya, ya kan, yang terjerumus di chapter sebelumnya. Kemudian ia mengatakan jika kehidupan abadi itu ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Semua teman, keluarga menghilang begitu saja. Dan mungkin ini jauh bukan eranya lagi. Karena itu aku selalu mendoakan mereka semua yang telah mati. Sungguh banyak sekali dosa yang telah ia perbuat. Sementara itu Shin pun berpindah ke tempat Dewa Guan Yin, Dewa Rulai, dan Roh Bumi Merah. Roh Bumi Merah berkata, "Hei sang Dewa Guan Yin, kau mungkin berpikir jika aku adalah seorang iblis di matamu, tapi kau tak sadar jika aku adalah penyelamatmu. Kau tak sadar bahkan sampai saat ini. Jika kau sadar, Dewa Kebajikan diam-diam ingin membunuhmu." Hah, sang iblis merah, berani-beraninya kau membacot di hadapanku dan menuduh Dewa kuno sebagai pembunuh. Hah, menuduh katamu? Tak, kau pasti melihat bayangan dari Dewa Guan Yin itu, bukan? Bayangan yang mengerikan itu ya, aku melihatnya. Memangnya apa hubungannya dengan itu? Apa bayangan? Ucap Dewa Guan Yin. Bayangan yang mengerikan itu tercipta jika ketika benih iblis memasuki jiwa yang gelap, dan Guan Yin memiliki itu. Dewa Guan Yin yang tak terima akan hal itu berkata, "Apakah kau sudah selesai membacotnya sang Roh Bumi Merah? Memangnya ada apa Guan Yin? Apakah kau tak terima? Itu adalah kenyataan yang sesungguhnya Guan Yin. Tubuh surgawimu telah dirasuki oleh benih iblis dan juga termakan olehnya. Coba kau ingat-ingat kembali bagaimana cara dia menyelamatkanmu, Dewa Guan Yin. Jika itu bukan karena dia, hei diam anjing, berani-beraninya kau memfitnah Dewa Kebajikan di hadapanku. Begitu kah? Oke, saringan." Mata Roh Bumi Merah pun diaktifkan agar bisa membaca pergerakan Dewa Guan Yin yang sudah mulai tersulut emosinya. Ia melihat pergerakan Dewa Guan Yin yang akan bergerak dan berlari ke arah kiri untuk menyerangnya dengan jurus 1000 telapak tangan sucinya. Ah, begitu ya. Ribuan tangan itu memanglah sangat merepotkan. Dan benar saja, pergerakan Dewa Guan Yin pun persis apa yang dilihat oleh mata saringannya itu. Bergerak ke kiri dengan sangat cepat, lalu menyerang dengan jurus 1000 telapak tangannya itu, yang menyebar di seluruh penjuru. Hai, dasar bodoh, serangan ini sudah kubaca sebelumnya. Seng. Serangan 1000 tangan itu pun dihindari dengan begitu sempurna. Gerakan Roh Bumi pun terlihat begitu sangat santai dan juga rileks kelihatannya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Begitulah cara menghindarinya. Dewa Rula yang melihat serangan yang bertubi-tubi itu dilakukan oleh Dewa Guan Yin langsung menganalisis jika apa yang Dewa Guan Yin itu lakukan benar-benar berbeda dari biasanya. Karena Dewa Guan Yin adalah orang yang cukup tenang jika lagi baku hantam, dan tidak barbar layaknya Sun Wukong. Serangan yang begitu barbar, ini semua mungkin karena omonganku yang begitu jujur kepada Dewa Guan Yin. Hei Roh Bumi Merah, sialan, tidak akan ada keseimbangan antara kebaikan dan roh jahat.
Hah? Begitukah? Kalau begitu majulah Dewa Guanyin, ucap Robumi yang santai dan rileks untuk melihatnya. Dewa Guanyin yang murka mulai mengeluarkan kekuatan dan tekanan yang begitu serius. Ribuan telapak tangan pun melayang di udara serta benar-benar mekar di depan Roh Bumi Merah. Roh Bumi Merah pun mulai melihat pergerakan dari tangan-tangan itu dengan kedua matanya. Dewa Rula yang melihat serangan gila Dewa Guanyin itu berkata, "Apa-apaan ini Guanyin? Teknik ini aku belum pernah melihatnya." Oh begitu ya, meski ini adalah teknik yang biasa, tapi Guanyin benar-benar tak membuat celah dari teknik itu. Wow, sungguh sangat cerdik sekali. Kalau begitu, tidak ada cara lain lagi. Aku harus bisa menahan serangan gila dari Guanyin. Roh Bumi pun mulai tertawa dan kesenangan dengan baku hantam ini, serta mulai mengeluarkan pusaran angin hitam di sana. Dan bam! Tekanan angin hitam pun benar-benar sangat luar biasa. Ia mampu menahan semua serangan jurus unlimited telapak tangan suci dari seorang dewa. Dewa Guanyin yang masih mengamuk terus dan tak mau berhenti menghantam semua tangannya itu. Yang pada akhirnya, satu telapak tangan Dewa Guanyin pun berhasil menerobos tubuh dari Roh Bumi Merah yang mengenai tepat pada ulu hatinya. Sial, aku terlalu ceroboh melewatkan satu serangan yang membagongkan ini. Hah, apa ini? Ucap Dewa Guanyin yang kaget. Ahai deh, sayang sekali sang dewa, seranganmu itu dapat aku tahan denganlah baik. Meski semua tanah yang ada di belakangku hancur begitu saja. Sang dewa, lawanlah hati yang marahmu itu. Hentikan semua ini, jika kau terus seperti ini, kau malah akan terus terjerumus di dalamnya. Lalu Dewa Guanyin pun meloncat menjauhi Roh Bumi. Hei kalian berdua, aku ingin mengajukan penawaran yang menarik dengan kalian itu. Jelas aku tidak mau, ucap Dewa Guanyin yang kesal. Kau yakin tidak ingin mendengarkan penawaranku ini? Memangnya apa yang kau ingin bicarakan dengan kami, ucap Dewa Rulai. Kalian harus tahu terlebih dahulu, jika benih iblis peninggalanku itu tidak mungkin bisa dihancurkan bahkan oleh Dewa Agung sekalipun. Dan hanya akulah yang bisa membantu tentang benih iblis itu. Aku tidak yakin dengan iblis sepertimu. Aku bisa saja mengeluarkan benih iblis yang ada di dalam tubuhmu. Tapi aku meminta kepada kalian 3 hal yang harus kalian lakukan untukku. Jangan-jangan ini adalah rencanamu. Benih-benih itu akan terus memakanmu secara perlahan. Jadi kau tidak ada pilihan lagi, Guanyin. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kau harus ikut perintahku dan permintaanku itu. Sial, orang ini benar-benar membuatku murka. Sudah aku katakan aku menolaknya, ucap Dewa Guanyin sambil bersiap-siap menyerangnya. Namun tiba-tiba, bam, telapak tangan Dewa Rulai pun menghantam tubuh Dewa Guanyin sambil berkata, "Kau jangan egois seperti itu, Guanyin. Pikirkanlah hidupmu ke depannya." Hah, Tagata, bagus sekali. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.